Kami dari kelompok 4 Bioedutainment dengan anggota saya sendiri, Muhammad Amargrid Musaki dengan NIM akhir 053 dan rekan saya Rani Sirena Ningrum dengan NIM akhir 029. Saya Nasitul Amalia dengan NIM akhir 02. Saya Tita Wahini Asri dengan NIM akhir 050. Saya Amelia Zahratul Laili dengan NIM akhir 056. akan mempersembahkan video guiding di Sasana Kultura Lab Biologi Universitas Negeri Semarang. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman semua. Halo. Selamat datang di kegiatan pengamatan biologi hari ini. Jadi kita sedang berada di Laboratorium Biologi UNES ya teman-teman. Tepatnya di Sasana Kultura. Nah, Sasana Kultura ini merupakan rumah aklimatisasi dan koleksi flora identitas di Laboratorium Biologi FMIPA UNES. Jadi, ayo kita masuk ke dalamnya. Ayo. Nah, greenhouse ini dirancang untuk memberikan lingkungan yang terkendali tetapi tetap natural bagi tanaman yang setelah dikultur. Jadi udara di sini tetap masuk, oksigen juga tetap ada, tetapi semua lingkungannya itu terkendali. Nah, tanaman yang setelah dikultur ini memiliki ini ada namanya mini greenhouse. Nah, di sini tanaman yang baru aja dikeluarkan dari kultur jaringan itu kita letakkan di mini greenhouse. Nah, di mini greenhouse ini itu diatur kelembapannya, kemudian suhunya, dan intensitas cahayanya juga diatur karena tanaman yang baru keluar dari kultur itu kan perlu adaptasi ya. Nah, jadi fase adaptasi itu menentukan apakah tanaman itu bisa bertahan hidup atau mati, seperti itu. Nah, selain itu, media, kemudian daun dan kelembabannya ini juga harus kita cek setiap hari. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, Rana. Mana Rana? Ini di dalam greenhouse itu kelembabannya dijaga di kisaran berapa? Oke, untuk kelembaban di greenhouse ini biasanya itu berkisar antara 80% sampai 90%. Nah, ini kan di sini kan ada alat nih. Ada yang tahu nggak ini namanya alat apa yang buat mengukur kelembaban? Belum tahu Bu, belum tahu. Oke, jadi ini namanya termohidrometer. Nah, ini tuh buat kita mengukur kelembaban di setiap greenhouse-nya biar bisa kita cek setiap hari. Nah, ini coba kalian cek dulu. Tadi kan sudah disebutkan ya untuk kondisi optimalnya. Ini kira-kira udah optimal apa belum? Ini belum Bu, masih Itu berapa? 61. Ya, itu kurang dari batas normalnya ya tadi. Ini 85 Bu. Sudah memenuhi. Ini 88. Itu juga sudah memenuhi ya. Ini 80 juga udah. Jadi kita langsung masuk ke pengenalan media tanamnya. Nah, di sini media tanam juga sangat diperhatikan ya teman-teman untuk menjaga akar itu terus beradaptasi dengan baik. Jadi bisa kalian lihat ini ada media-media tanam yang digunakan dalam greenhouse ini, ada kokopit dan juga perlit, dan juga untuk tanaman-tanaman tertentu seperti anggrek itu digunakan arang juga. Nah, media tanam ini juga dijaga kesterilannya agar tanaman-tanaman yang sudah diaklimatisasi tetap terjaga kesehatannya, seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Pak, mau tanya fungsi dari arang untuk media tanam anggrek itu apa ya? Ya, pertanyaan bagus banget ya. Jadi kan kalau kita lihat anggrek itu epifit ya. Iya. Artinya anggrek itu menempel pada inangnya. Jadi penggunaan arang di sini itu untuk menyesuaikan dengan kondisi lapangannya langsung. Jadi agar si akar itu bisa mencengkram istilahnya, untuk mencengkram si inangnya. Mungkin setelah ini kita lanjut ke pengenalan selanjutnya ya anak-anak. Baik, Pak. Penyiraman itu udah nggak sih? Penyiraman udah. Jaringan ini terdapat 3 ruangan, yaitu ruang inkubasi, ruang tanam, dan juga ruang persiapan. Yang akan kita inspeksi kali ini adalah ruang inkubasi.
Jadi, ruang inkubasi itu merupakan salah satu ruangan yang paling krusial dalam proses perbanyakan tanaman secara in vitro. Nah, ruang inkubasi adalah tempat di mana botol atau vial kultur disimpan selama masa pertumbuhan. Disinilah eksplan mengalami proses regenerasi, pembentangan daun, pembentukan akar, hingga siap ke tahap aklimatisasi. Nah, fungsi utama dari ruang inkubasi adalah untuk menyediakan kondisi lingkungan yang stabil dan terkontrol sehingga pertumbuhan kultur dapat berlangsung secara optimal. Nah, beberapa kondisi ini penting dikendalikan di ruang inkubasi ini, antaranya ada suhu, umumnya itu berkisar antara 23 sampai 27 derajat Celcius. Kemudian kelembapan itu diukur menggunakan termohigrometer, kemudian ada pencahayaan diukur menggunakan lux meter, biasanya antara 1000 sampai 3000 lux. Kemudian ada fotoperiode atau di mana pengaturan lama terang dan gelapnya, misalnya 16 jam terang dan 8 jam yang gelap. Nah, kemudian apa saja sih yang ada dalam ruang inkubasi? Dalam ruang inkubasi terdapat beberapa fasilitas penting, seperti yang pertama ada rak kultur. Rak kultur ini dilengkapi dengan lampu LED yang menyala secara terjadwal. Kemudian ada termometer dan higrometer untuk memantau suhu serta kelembapan. Yang ketiga ada timer otomatis untuk pengaturan fotoperiode. Yang keempat ada pendingin ruangan atau sistem HVAC untuk stabilitas suhu. Kemudian ada botol-botol kultur yang berisi media dan eksplan yang sedang tumbuh. Nah, kemudian prosedur apa saja dan hal yang harus dijaga meliputi yang pertama ada kebersihan, di mana tidak boleh ada debu, jamur atau serangga karena kontaminasi kecil sekalipun dapat merusak seluruh kultur. Kemudian yang perlu dijaga lagi ialah stabilitas suhu dan cahaya, di mana pintu ruangan sebaiknya tidak sering dibuka untuk menghindari fluktuasi suhu dan intensitas cahaya. Yang ketiga yaitu penataan botol kultur yang harus rapi, tidak bertumpuk dan diberi label. Selanjutnya ada monitoring kontaminasi, di mana kultur dicek secara berkala. Jika botol terkontaminasi segera dipisahkan dan dimusnahkan. Kemudian yang terakhir tidak menyentuh kultur tanpa alat. Selalu menggunakan sarung tangan bersih dan menghindari menyentuh permukaan mulut botol. Jadi sekian pengamatan kita hari ini ya. Tadi ada greenhouse ini yang tentu dijaga kelembapan dan suhunya. Terus tadi juga kita sudah menjelajah area dari aklimatisasi, ada area riset dan konservasi. Sekian field guide kali ini. Apakah dari kalian ada yang ingin ditanyakan? Ya, silahkan Ama. Oh, ini itu namanya parameter. Jadi fungsinya itu untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke dalam greenhouse ini. Nah, kenapa intensitas cahayanya itu diatur? Karena sebelumnya tanamannya itu kan dikultur di laboratorium ya, yang mana intensitas cahayanya itu tentu sangat minim dibanding lingkungan aslinya. Nah, jadi di greenhouse ini merupakan tahap adaptasi sebelum tanaman itu ditanam di lingkungan luar. Nah, karena kalau semisal tanaman itu langsung terkena cahaya matahari yang terlalu kuat, itu bisa membuat tanaman mati atau stres ya, secara fisiologisnya. Jadi area ini merupakan area aklimatisasi awal. Setelah tadi tanaman dari mini greenhouse, tanaman kan sudah stabil ya, karena di mini greenhouse sudah dijaga kelembapannya, suhunya, kemudian intensitas cahayanya. Jadi tanaman dari sana sudah lebih kuat. Kemudian setelah dari mini greenhouse, tanaman dipindahkan ke pot di sini. Namun di sini juga perlu dijaga lagi ya, kelembapan, juga cahaya dan juga suhunya, karena di awal itu tanaman masih berada. Kalian bisa lihat apa di situ ada yang kuning, ada yang kering juga Bu. Karena itu tanamannya kurang kuat ya, jadi di sini juga masih diperlakukan agar tanaman semakin kuat dan siap untuk proses selanjutnya. Oke, baik. Jadi dari mini greenhouse tadi tanamannya akan kita aklimatisasikan. Nah, kita itu bedakan jadi dua, ada yang buat riset, ada juga yang buat konservasi, tergantung tujuannya. Nah, kalau yang buat riset itu biasanya untuk penelitian. Di
gunakannya itu tanaman yang memang sudah dipilih yang akan kita perlakukan nanti. Nah, kemudian yang di riset sendiri bisa dilihat di sini, yang dikonservasi itu dia merupakan tanaman-tanaman yang sudah langka gitu ya, sudah jarang kita temui di sekitaran kita. Nah, ini ada contohnya, ada banyak bermacam-macam sukulen dan juga beberapa jenis tanaman langka yang lainnya. Oke, baik, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Saya Boleh, bisa silakan. mau tanya, kalau tanaman yang biasanya digunakan untuk riset itu tanaman apa? Oh iya, oke, pertanyaan yang bagus ya. Oke, jadi bisa dilihat di sini itu sudah ada tanda namanya. Nah, dalam riset kali ini kita menggunakan tanaman anggrek. Lebih tepatnya itu jenis Vanda florensis. Jadi tanaman yang sudah diaklimatisasikan. Begitu kita. Terima kasih.